Allahumma salli wa sallim ala Al-Imam Al-Haddad kemarin menjelaskan kepada kita, andai kata kita ini merasa malas dalam melakukan taat atau susah menjauhi perbuatan maksiat, maka ingatlah bahwa kita ini dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menazar, Allah senantiasa mengetahui, Allah senantiasa melihat, memandang kepada kita. Maka setiap apa yang kita lakukan, Allah mengetahui hal yang demikian itu. Harapannya, kata Imam Al-Haddad, ketika di tempat maksiat Allah tidak melihat kita di situ, atau kalau berada di tempat kebaikan maka Allah melihat kita berada di situ. Jadi ini resep pertama, kalau malas berbuat baik maka rasakan Allah senantiasa melihat kita. Kemudian kalau ini juga tidak mempan, tidak pengaruh karena kerasnya hati kita, maka ada pilihan kedua, kata Imam Al-Haddad, rasakan dan yakinkan di diri kita ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua orang malaikat, Raqib dan Atid, yang di kanan mencatat kebaikan kita, yang di kiri mencatat kesalahan kita. Maka setiap kesalahan ataupun kebaikan yang kita lakukan itu semua dapat catatan, dan kelak akan dibuka semua catatan itu. Jadi ingat itu semua, kawan-kawan semua, bahwa kita ini sedang dalam catatannya Raqib dan Atid tersebut. Yang kedua ini juga tidak mampu mengubah kerasnya hati kita untuk berbuat baik. Imam Al-Haddad menggambarkan ada pilihan ketiga, ingatlah akan mati. Mati itu adalah suatu hal yang gaib, yang selalu ditunggu dan tidak tahu kapan datangnya. Boleh jadi lepas dari perbuatan baik ini adalah perbuatan baik kita yang terakhir. Maka untuk melemahkan hati kita yang keras, sadarlah bahwa kita ini pasti akan mati. Umur ini, hadirin, sifatnya fana, hancur. Walaupun panjang juga pasti akan selesai. Jadi bagi yang sehat, bagi yang kaya, bagi yang tinggi jabatannya, jangan merasa aman dulu kalau tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Maut atau mati itu selalu mengintai dan pasti akan datang kepada kita. Jadi rasakanlah bahwa kita ini pasti akan mati. Jadi 3 resep ini lumayan kuat sebenarnya untuk mengingatkan diri kita supaya kita ini mudah-mudahan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi kata Imam Al-Haddad, fa illam yanfa'a hadzal tahwif, kalau masalah mati ini juga tidak memberikan manfaat. Ini orang lumayan keras pokoknya sudah. Diingatkan malaikat tidak mempan, diingatkan mati tidak pengaruh, disuruh merasakan pandangan Allah juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ada pilihan yang terakhir, fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas thawabil 'azim. Setiap yang kita lakukan jenis kebaikan apapun itu dapat pahala yang besar dari Allah. Nah, diiming-imingi pulang om. Berhenti sudah maksiat, mati tahukah? Tetap aja masih. Nah, ini sekarang diiming-imingi lagi. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu minimal dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat, bahkan sampai 70, bahkan lebih daripada itu. Ini juga menjadikan motivator, jadi motivasi buat diri kita. Sebaliknya, wa ma tu'adu bihi man 'asabihi minal 'adzabil 'azim
yang membangkang dengan perintah Allah, Allah juga tidak lepas daripada janjinya dengan keadilan Allah. Allah akan menyiksa orang yang tidak taat tersebut. Hari ini aku lepas sembahyang zuhur, atau waktunya sudah mepet, malasnya minta ampun. Ingat, orang yang tidak sholat itu 80 tahun jadi balamannya api neraka. Bahkan kalau dia mengingkari sengaja tidak sholat, dia keluar daripada agama Islam. Ini contoh aja ya, contoh minal adzabil alim, dari siksaan Allah tadi. Jadi baik dan buruk itu semua ada balasan dari Allah. Jadi ini juga membantu kepada kita untuk memberikan motivasi yang kuat. Mudah-mudahan kita ini terus tambah semangat dengan kebaikan tadi. Itu 4 macam jenis yang dipilihkan oleh Imamul Haddad untuk membuat kita jadi orang yang ahli ibadah.